Shalom, semangat pagi Bapak Ibu, kembali bersama dengan saya pagi ini. Mari kita renungkan bersama apa yang tertulis di kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Dan di dalam rumah yang besar tidak hanya terdapat bejana emas dan perak, tetapi juga kayu dan tanah liat, dan beberapa memang sebagai yang berharga, tetapi beberapa tidak berharga. Ayat 21. Oleh karena itu apabila seseorang membersihkan dirinya sendiri dari hal-hal ini, dia akan menjadi sebuah bejana yang berharga karena disucikan dan berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan. Melalui pesan itu, Bapak Ibu, Paulus menghendaki supaya Timotius dan seluruh jemaat yang digembalakan oleh Timotius, tentunya juga untuk setiap kita, supaya mereka semua dan kita ini dapat mengupayakan diri menjadi jemaat yang berharga, supaya dapat menjadi siap dan menjadi berguna untuk setiap pekerjaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yang diibaratkan seperti bejana emas dan perak di dalam rumah yang besar, yang tentu saja bejana emas dan perak itu disiapkan dan digunakan oleh pemilik rumah tersebut untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang berharga, untuk hal-hal yang mulia, berbeda dengan bejana yang terbuat dari kayu atau tanah liat. Paulus tadi sampaikan bahwa bejana yang akan dipergunakan adalah bejana yang sudah disucikan dan sudah dibersihkan. Tidak mungkin bejana emas sekalipun atau bejana perak yang kotor akan dipakai oleh pemiliknya untuk hal-hal yang berharga. Tidak mungkin bejana emas yang kotor akan dipakai untuk tempat makanan, apalagi dipakai untuk menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Maka Bapak Ibu, jemaat Tuhan diingatkan supaya membersihkan dirinya, supaya kelak dapat dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Kalau bejana dibersihkan dan disucikan dengan air dan sabun, lalu bagaimana diri kita dibersihkan, saudara? Memang kita bisa membersihkan diri dengan cara mandi, dengan menggunakan sabun mandi, kita akan bersih dan wangi. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus tentu adalah dibersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi yang terutama adalah dibersihkan jiwa dan rohnya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Mari kita baca di ayat yang ke-14 dari 2 Timotius pasal 2 tadi. Ingatkanlah hal-hal ini bila mana bersaksi dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Tidaklah untuk bersilat kata mengenai apapun yang tidak berguna di atas keruntuhan mereka yang sedang mendengar. Ayatnya jelas, kita diminta untuk menghindari bersilat kata mengenai apapun. Saat bersaksi, saat menyampaikan kebenaran, jangan dengan bersilat kata, jangan dengan berantem, pinter-pinteran berdebat, saudara. Lalu di ayat yang ke-16, saya akan bacakan bagi kita. Dan hindarilah omong kosong yang duniawi, karena hal itu akan berkembang atas semakin banyaknya kefasikan. Kita diminta untuk menghindari omong kosong yang duniawi, yang omongan duniawi itu mengarah kepada kefasikan. Termasuk omongan duniawi adalah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang bisa berakibat memutarbalikkan iman. Yang kalau saudara baca nanti di ayat 17 dan 18, salah satu contohnya adalah pengajaran Himeneus dan juga Filetus, yang mereka ini mengatakan bahwa kebangkitan sudah terjadi. Padahal kebangkitan orang mati belum terjadi, saudara. Itu termasuk pengajaran yang menyimpang, itu termasuk omong kosong yang duniawi. Lalu kita juga harus membersihkan diri, Bapak Ibu, dari ketidakadilan. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-19, saudara bisa baca nanti. Mari kita jaga diri kita untuk tetap adil. Hal-hal yang tidak adil harus kita bersihkan dari pikiran kita, dari hati kita, dari hidup kita,
termasuk juga dari tutur kata kita. Mari kita lanjut baca di ayat yang ke-22 dari 2 Timotius pasal yang kedua ini. Dan jauhkanlah dirimu dari hasrat anak-anak muda dan kejarlah keadilan, iman, kasih, damai sejahtera bersama mereka yang menyerukan Tuhan dari hati yang murni. Timotius dan juga jemaat diminta untuk menjauhkan diri dari hasrat-hasrat anak muda. Hasrat-hasrat anak muda yang duniawi yang berdosa di hadapan Tuhan tentunya. Lalu ayat 23. Dan hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik, karena mengetahui bahwa hal itu menimbulkan pertengkaran. Sangat disayangkan begitu banyak orang yang suka berdebat. Dan yang diperdebatkan adalah sesuatu yang tidak mendidik. Sehingga yang terjadi adalah pertengkaran. Sehingga kalau ada hamba Tuhan melayani dengan cara demikian, justru jadi batu sandungan. Justru apa yang disampaikan tidak dipercaya dan tidak dilakukan, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Saya lanjutkan di ayat 24 Bapak Ibu. Dan seorang hamba Tuhan seharusnya lah tidak bertengkar, melainkan bersikap ramah terhadap semua orang, cakap mengajar, sabar, sambil melatih dengan lemah lembut mereka yang menjadi penentang, kalau Elohim berkenan memberikan kepada mereka pertobatan ke dalam pengenalan penuh akan kebenaran. Ayat 26, dan mereka dapat menjadi sadar kembali dari perangkat si iblis setelah ditawan olehnya dalam keinginannya itu. Inilah saudara yang harus dikerjakan dalam rangka membersihkan diri, harus menghindari perdebatan, jangan suka bertengkar, dan juga melatih dengan kesabaran orang-orang yang tadinya menentang. Siapa tahu dengan kesabaran kita dalam mengajar, dalam membimbing orang, orang tersebut bisa berbalik kepada kebenaran. Mereka yang tadinya ditawan oleh Satan, mereka kemudian bisa dilepaskan dari tawanan dan jerat Satan, dari keinginan-keinginan yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak hanya membersihkan tubuh kita dengan mandi, dengan sabun yang wangi supaya kita tampak bersih, wangi, menyenangkan orang-orang di sekitar kita, tetapi mari kita pagi ini belajar untuk terus membersihkan diri kita, yaitu jiwa, roh kita, pikiran kita. Kita terus memperbaiki diri supaya menjadi semakin bersih dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita sampai kepada kesempurnaan untuk kita terus memperbaiki diri? Ya, kita membaca kitab suci kita. Kita jadikan Alkitab sebagai penuntun kehidupan kita, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saudara bisa baca nanti, di sana dikatakan bahwa seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara semua, kalau kita terus membersihkan diri dari dosa dan ketidakbenaran, kalau kita menjadikan diri kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan dan sesama, saya yakin setiap kita akan semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi berguna untuk kerajaan Tuhan. Kita akan berguna bagi sesama kita. Dan kalau kita terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kehidupan kita, saya yakin orang-orang lain, saya yakin masyarakat akan senang dengan keberadaan kita. Mereka akan menjadikan kita sebagai sahabat, mereka akan menjadikan kita sebagai rekan kerja, kita akan dijadikan sebagai karyawan yang baik, yang teladan, bahkan bisa dijadikan pemimpin dalam perusahaan. Saudara-saudara yang masih muda akan dijadikan sebagai kekasih mereka, akan dijadikan sebagai suaminya, akan dijadikan sebagai istrinya, bahkan banyak orang tua akan mengharapkan saudara untuk menjadi menantunya, karena saudara memiliki kualitas hidup yang baik. Saudara terus memperbaiki diri, saudara terus membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang terutama adalah kita akan dipakai
untuk pekerjaan Tuhan yang baik, untuk kemuliaan Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Teruslah bersemangat menjalani kehidupan dan pelayanan kita. Semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.